Assalamualaikum teman-teman semua. Wah, nggak kerasa ya, Ramadan udah selesai lagi. Tapi pertanyaannya, apa semangatnya juga harus ikutan selesai? Hari ini kita mau ngobrolin gimana caranya biar api Ramadan di dalam diri kita ini bisa terus menyala sepanjang tahun. Yuk kita mulai. Coba deh ingat-ingat lagi. Rasanya baru kemarin kan? Suasana tarawih, masjid yang penuh sampai ke teras. Sekarang pelan-pelan mulai sepi lagi. Alarm sahur yang tadinya jadi soundtrack wajib kita setiap pagi, sekarang udah senyap. Semua kayak balik lagi ke setelan pabrik. Nah, ini dia pertanyaannya. Apa semangat kita juga ikut-ikutan balik ke setelan pabrik? Energi spiritual yang udah kita kumpulin sebulan penuh itu, kok rasanya mulai kendor ya? Kalau kamu ngerasain hal yang sama, tenang, kamu nggak sendirian kok. Ini fenomena yang wajar banget dan kita akan bedah bareng-bareng. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Ramadan usai, semangat redup. Yuk kita lihat tantangan paling pertama yang langsung menghadang kita begitu bulan suci ini berakhir. Hahaha. Nah, ini dia nih penyakit kita semua. Selama Ramadan, kita latihan nahan diri kan? Sabar, nggak makan, nggak minum. Tapi begitu takbiran, muncul istilah balas dendam. Semua toples kue kering disikat, opor ayam, rendang, semua masuk. Latihan pengendalian diri sebulan penuh, rasanya bisa ambyar cuma dalam beberapa hari. Relatable banget kan? Terus gimana dong solusinya? Kuncinya ada di cara kita memandang semua ini. Coba deh kita ubah mindset kita. Anggap periode setelah Ramadan ini bukan garis finish, tapi justru sebuah jembatan. Nah, ini poin yang paling krusial. Ramadan itu sejatinya bukan tujuan akhir, bukan puncak dari segalanya. Justru sebaliknya, Ramadan itu adalah titik awal, semacam training camp spiritual selama sebulan, yang nge-charge kita, yang mempersiapkan kita buat menghadapi 11 bulan ke depan. Jadi perjalanan yang sesungguhnya, ya baru aja dimulai. Dan untungnya, kita langsung dikasih jembatan pertama yang bisa kita seberangi, yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Keren banget kan? Nabi Muhammad SAW seolah ngasih kita amalan lanjutan, biar kita nggak kaget, biar transisinya mulus. Dan pahalanya luar biasa. Ini bukti nyata kalau perjalanan ibadah kita tuh nggak berhenti di malam takbiran. Mungkin ada yang mikir, kok bisa sih pahalanya kayak puasa setahun penuh? Gini, hitung-hitungannya. Dalam Islam kan, setiap satu kebaikan itu pahalanya dilipat gandakan jadi 10 kali. Jadi, puasa Ramadan sebulan, pahalanya setara 10 bulan. Terus kita tambah puasa 6 hari di Syawal, pahalanya setara 60 hari atau 2 bulan. 10 bulan tambah 2 bulan totalnya pas 12 bulan. Setahun penuh, Masya Allah kan? Oke, jembatan Syawal udah. Terus gimana cara kita menjaga kebiasaan-kebiasaan baik lainnya yang udah susah payah kita bangun di bulan Ramadan? Yuk kita lihat bareng-bareng. Ada satu prinsip penting banget yang harus kita pegang erat-erat. Kita tuh sering banget kejebak mikirin kuantitas. Harus banyak, harus wah. Padahal ada sesuatu yang jauh lebih Allah cintai. Dan itu adalah amalan yang paling konsisten, yang paling rutin, walaupun kelihatannya sedikit. Kuncinya itu satu, istiqomah. Terus-menerus, ajak, nggak putus. Itu yang jauh lebih bernilai. Jadi yuk kita mulai dari yang kecil-kecil aja. Nggak usah muluk-muluk. Lanjutin sholat malamnya walau cuma witir 3 rakaat. Tetap buka Al-Quran walau cuma 1 ayat sehari. Yang penting setiap hari. Pilih konsistensi bukan kuantitas. Dan yang terpenting jadikan ini kebutuhan kita, momen me time kita sama Allah bukan sebagai beban. Tapi, ya jujur aja, ngejaga ini semua sendirian tuh berat ya kan? Nah, disinilah peran teman-teman, peran lingkungan jadi super penting. Lingkungan setelah Ramadan itu tantangannya besar, godaannya banyak. Teman yang tadinya semangat ngajak taraweh, mungkin sekarang ngajaknya nongkrong sampai larut. Disinilah pentingnya kita punya support system. Saling colek, saling ingetin. Karena ngejaga iman bareng-bareng itu akan jauh lebih kuat dan lebih ringan. Yuk jadi alarm kebaikan buat satu sama lain. Oke, ini membawa kita kesimpulan yang paling penting. Ujian yang sesungguhnya itu bukan pas Ramadan, tapi justru setelah Ramadan pergi. Ingat baik-baik teman-teman, Ramadan itu bukanlah garis akhir. Ia adalah gerbang pembuka. Keberhasilan Ramadan kita yang sebenarnya itu diukurnya dari sini, dari seberapa baik kita setelah Ramadan berlalu. Jadi sekarang pertanyaan ini kembali ke diri kita masing-masing. Cahaya yang udah kita nyalakan dengan susah payah selama sebulan penuh, mau kita jaga biar tetap terang benderang, atau kita biarin aja dia pelan-pelan meredup dan akhirnya padam, pilihan ada di tangan kita.
Yuk kita sama-sama bertekad untuk terus menjaganya tetap menyala.